Halo, salam. Saya Bernadetta Nadia dari program studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya dapatkan, yaitu mata kuliah Bisnis Ekonomik dan Bisnis Manajemen. Mata kuliah ini di program pasca sarjana secara khusus di program studi Magister Manajemen diampu oleh Profesor Roy Sembel. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang beberapa topik dari mata kuliah ini. Nah, secara umum, mata kuliah ini mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi terapan dengan strategi manajemen modern. Nah, kita memiliki satu tujuan utama. Teman-teman harus mampu memimpin dan mengelola suatu perusahaan menggunakan pemahaman manajemen risiko yang dalam. Nah, teman-teman juga harus wajib mengambil keputusan strategis yang presisi dan tentunya harus berbasis pada data. Dan ketika kita harus bekerja, maka kita harus bekerja secara profesional. Kita bekerja dengan penuh tanggung jawab dan yang paling penting kita harus memiliki integritas. Nah, di Universitas Kristen Indonesia, selain yang sudah saya sampaikan di atas, maka ada nilai-nilai khusus yang harus kita juga terapkan, yaitu nilai-nilai Universitas Kristen Indonesia dalam setiap kita melakukan analisis. Nah, nilai ini mencakup sikap kerendahan hati, peduli, disiplin, dan berbagi. Nah, saya akan mulai dari segmen pertama, yaitu fundamental ekonomi dan bisnis. Nah, kita akan mulai sesi ini dengan konsep dasar dari ilmu ekonomi bisnis, di mana yang kita ketahui bersama bahwa ilmu ekonomi itu berfungsi yang sangat vital dalam menganalisis setiap perilaku pasar dan pengambilan keputusan. Nah, kita wajib menguasai mekanisme interaksi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Konsumen akan selalu merespon perubahan-perubahan harga barang, dan tingkat pendapatan. Produsen juga selalu menyesuaikan volume penawaran berdasarkan tingkat efisiensi operasional tentunya. Nah, kedua interaksi ini akan berjalan dinamis, dan di mana kedua pihak ini menentukan titik harga keseimbangan pasar. Selanjutnya, kita akan mengevaluasi teori perilaku konsumen dan produsen. Produsen rasional selalu mengoptimalkan setiap sumber daya sehingga hasil yang didapatkan akan memaksimalkan margin laba. Perusahaan akan mengekstrak data perilaku ini untuk merancang strategi bisnis yang sangat akurat. Kita juga harus menghitung dan memahami tingkat elastisitas dari harga. Nah, angka elastisitas akan mengukur tingkat sensitivitas permintaan konsumen terhadap perubahan setiap harga produk. Perusahaan akan menggunakan data statistik ini untuk dapat mencegah kerugian finansial saat kita merubah harga jual produk. Nah, yang kedua, kita mau bicara mengenai dinamika pasar dan ekonomi makro. Karena kondisi lingkungan eksternal akan mendikte strategi internal perusahaan. Kalian harus dapat mengidentifikasi berbagai struktur pasar secara tepat atau secara presisi. Kita akan membedah karakteristik pasar persaingan sempurna, monopoli, dan oligopoli. Setiap struktur pasar menuntut pendekatan strategi bisnis yang sangat-sangat spesifik. Perusahaan monopoli akan fokus pada optimalisasi biaya dan skala produksi. Perusahaan oligopoli akan merancang taktik permainan teoritis untuk dapat merespon manuver pesaing secara langsung. Kalian juga harus dapat mengevaluasi teori-teori produksi dan biaya dalam bisnis. Nah, sebagai seorang manajer, maka manajer itu harus dapat membedakan biaya tetap dan biaya variabel secara akurat.
perusahaan mencapai tingkat efisiensi tinggi melalui eksploitasi skala ekonomi. Setelah itu, kita harus menganalisis faktor makroekonominya secara komprehensif. Nah, indikator makroekonomi itu mencakup tingkat inflasi, fluktuasi suku bunga, dan volatilitas nilai tukar mata uang. Nah, kemudian kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dari pemerintah akan langsung mempengaruhi beban finansial dari korporasi. Maka kita menggunakan data makroekonomi ini untuk dapat melindungi likuiditas perusahaan kita. Nah, kawan-kawan, menyusun proyeksi keuangan perlu kita lakukan. Untuk apa? Untuk menghadapi potensi guncangan krisis finansial global. Nah, yang ketiga, kita akan bicara mengenai pengambilan keputusan dan analisis eksternal. Seorang manajemen profesional akan membuang asumsi yang tak berdasar dan hanya mengandalkan data empiris. Saudara menganalisis strategi pengambilan keputusan bisnis berbasis data dan parameter ekonomi. Kemudian kita akan menggunakan instrumen statistik untuk memvalidasi setiap opsi keputusan manajerial yang kita ambil. Kemudian kita juga menerapkan kerangka pestle analysis untuk dapat memetakan lingkungan eksternal bisnis kita. Nah, metode pestle mengisolasi 6 variabel krusial secara sistematik dan berurutan. Saudara mengevaluasi tingkat stabilitas politik dan regulasi pajak pemerintah ini juga sangat penting. Kemudian kita akan menghitung indikator pertumbuhan ekonomi sektoral. Kita juga memantau pergeseran demografi populasi dan tren gaya hidup sosial masyarakat yang terus-menerus berubah. Kita juga mendeteksi kecepatan inovasi teknologi dan kesiapan infrastruktur digital. Nah, teman-teman harus juga menilai kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup dan standar dari keberlanjutan industri kita. Kita akan memeriksa undang-undang ketenagakerjaan dan hukum perlindungan konsumen harus secara rinci. Analisis sistematik ini akan membantu teman-teman untuk dapat mengidentifikasi peluang ekspansi pasar yang aman. Dan kemudian teman-teman akan juga dapat menggunakan data ini untuk menghindari ancaman sanksi regulasi. Nah, yang keempat, kita akan bicara mengenai keuangan, operasional, dan manajemen proyek. Seperti kita ketahui bahwa sistem keuangan merupakan indikator utama dalam kesehatan suatu organisasi. Teman-teman wajib memahami manajemen keuangan dalam bisnis secara detail. Nah, pimpinan atau manajer akan menganalisis komponen dasar laporan keuangan dan melakukan pengambilan keputusan untuk keuangan. Teman-teman merancang perencanaan modal untuk membiayai target operasional jangka panjang tentunya. Juga mengevaluasi kelayakan investasi menggunakan metrik pengambilan modal yang ketat. Nah, pada aspek operasional, teman-teman harus memahami pengelolaan sumber daya dalam bisnis. Kita akan menargetkan efisiensi operasional tingkat tinggi di setiap divisi manajemen. Kemudian kita juga merancang sistem manajemen operasional yang tangguh dan yang paling penting adalah harus adaptif. Kita mengimplementasikan sistem lean management untuk mengoptimalkan setiap proses dalam perusahaan. Nah, perusahaan juga perlu memangkas waktu siklus produksi dan mengeliminasi proses yang akan memicu pemborosan, ya. Kita juga harus mempelajari konsep dasar manajemen proyek, di mana seorang pimpinan atau seorang manajer itu harus dapat merencanakan,
mengeksekusi dan mengendalikan proyek berdasarkan standar internasional seperti yang kita kenal PMBOK, ya, Agile dan Prince 2. Nah, dari hal yang saya sampaikan di atas, kemudian kita dapat menyusun rencana proyek yang harus mencakup ruang lingkup, durasi waktu, alokasi biaya, dan profil risiko. Dan saudara atau teman-teman dapat menggunakan teknologi informasi yang relevan untuk terus memantau kemajuan proyek secara sistematik. Bagian kelima, kita akan bicara mengenai strategi, inovasi, dan manajemen risiko. Perusahaan-perusahaan yang mendominasi pasar melalui penguatan keunggulan kompetitif, di mana kita harus dapat mengevaluasi setiap strategi kompetitif menggunakan metode Porter 5 Force. Perusahaan kemudian harus dapat merancang diferensiasi produk untuk menciptakan hambatan masuk bagi setiap kompetitor baru yang merupakan pesaing dari organisasi kita. Kita memahami peran krusial inovasi dan transformasi digital dalam menjaga relevansi bisnis. Nah, inovasi digital mendisrupsi model bisnis yang konvensional dan menciptakan keunggulan yang kompetitif. Dengan menggunakan teknologi, maka akan mempercepat penetrasi pasar dan memperluas jangkauan konsumen organisasi kita tentunya. Namun, setiap manuver strategi selalu menghadirkan risiko, baik risiko finansial maupun risiko operasional. Teman-teman diharapkan dapat menganalisis risiko dalam setiap tahap pengambilan keputusan bisnis. Teman-teman mengidentifikasi berbagai sumber risiko dan kemudian mengelola risiko-risiko strategis tersebut. Kemudian kita juga harus mengukur probability kejadian dan menghitung skala dampak kerugian finansial, dan ini yang paling penting yang harus kita kerjakan. Kita harus dapat merumuskan kemudian strategi mitigasi risiko yang proaktif dan efektif tentunya. Nah, pada tahap akhir kita akan mengaplikasikan seluruh konsep bisnis ini ke dalam satu kasus yang nyata. Kita dapat merancang strategi bisnis berbasis data dan kemudian melakukan presentasi hasil dari analisis yang kita buat. Nah, kita dapat juga melakukan diagnosis masalah berdasarkan data yang kita miliki, kemudian kita melakukan formula solusi secara taktis, dan kemudian menyusun rekomendasi konsultatif bagi organisasi kita. Nah, teman-teman, demikian beberapa materi ataupun beberapa pengetahuan yang saya dapatkan dari mata kuliah yang saya ikuti, yaitu mata kuliah bisnis ekonomik dan bisnis manajemen. Saya berharap ini dapat berguna buat bukan saja saya, tetapi bagi teman-teman dimanapun teman-teman berada. Belajar dan terus belajar. Terima kasih.